Malung Semahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini menggunakan tata ibadah Gemis minggu keempat. Firman Tuhan dalam ibadah minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Tineke Hano Kansil STH MSI, Sekretaris Badan Pekerja Majelis Gemis Resort Inbar. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi Dawase Seng Nanggung Pali. Sena
ibadah ini. Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Ulangan 28 ayat 13 nats pembimbing kita hari ini berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, mari bersama kita mendengarkan pembacaan tata hidup baru. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saya mengajak jemaat kita berdiri. Setelah kita mendengar pembacaan tata hidup baru, pada kenyataannya dalam hidup kita setiap saat, kita tidak bisa melaksanakan semuanya itu dengan sempurna. Hal itu juga dinyatakan dalam surat pertama Yohanes 1 ayat 8 sampai 10 yang berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri
dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu saudara, di hadapan Tuhan marilah kita mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Engkau larang. Kami mengaku, jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu sesuai kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau pengasih dan penyayang yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang mengaku dosa si dunia. Kasihani dan baharui hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Firman Tuhan berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus juga berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maka saudara, barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita siapkan hati kita untuk bersama kita mau mendengarkan firman Tuhan di minggu keempat di bulan Agustus yang kita jalani ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita tunggu, kita berdoa. Allah pengasih dan penyayang, yang karena kasih dan setiamu bagi kami terus meyakini hidup kami ada karena penyertaanmu yang sempurna itu. Perjalanan hidup kami jalani bersama, keyakinan kami teguh Engkau penolong kami. Dan hari ini kami bersyukur kami ada di minggu keempat di bulan Agustus yang kami jalani. Hanya karena penyertaan Tuhan dan oleh kasih setia Tuhan saja kami menikmatinya penuh sukacita di berbagai persoalan tantangan hidup yang kami hadapi. Keyakinan kami teguh bahwa kami punya Tuhan yang sanggup menolong. Kami bersukacita di hadapan Tuhan ketika kami diberi kekuatan kesehatan, kami diberi kemampuan, dan kami diberi sukacita untuk jalani hidup dengan tetap mengandalkan Tuhan. Dan kami bersyukur di tengah persekutuan kami sebagai jemaat Gemis Zaitun, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, kami tetap ada dalam sukacita dan kami memuji Tuhan. Dan juga firman-Mu mau kami dengarkan. Ya Bapa di sorga yang adalah firman kehidupan, biarlah kiranya di tengah persekutuan kami semua, saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, kami dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan untuk kami mengerti kehendak-Mu lewat firman-Mu yang kami dengarkan. Ajar kami untuk menjadi pelaku kehendak Tuhan. Dan kami yakin Engkau penolong, Engkau yang setia bersama kami. Dan dalam pertolongan-Mu kami diberikan Tuhan keselamatan untuk kami jalani hidup. Bersabdalah di tengah kami ya Bapa di sorga. Dalam urapan Roh Kudus Tuhan hamba berbicara firman-Mu. Dan dalam urapan Roh Kudus Tuhan kami yang mendengarkan boleh mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, di minggu ini secara bersama kita sebagai Gereja Masjid Injil Sania Talau kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Daniel. Daniel pasalnya yang pertama. Kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Saya bacakan firman ini untuk kita semua. Kita mengikutinya dengan baik, dan di rumah pun kita harus siapkan Alkitab untuk kita bisa membaca firman Tuhan pada hari ini. Daniel pasalnya yang pertama, kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21 dengan tema di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas ke rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja berkata kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu
dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelauk setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada pejenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarnyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu setelah selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang baru mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawanyalah mereka itu oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikian saudara firman Tuhan bagi kita hari ini. Firman-Mu itu pelisah bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Dan hendaklah kita semua menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari membawa persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau
Jemaat dimohon berdiri dan menyanyikan Jemaat 370. Mari berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan, Engkau tetap nyata menyertai hidup kami sampai hari ini. Terima kasih dalam persekutuan kami ini kami boleh membawa persembahan. Mari berkati persembahan ini ya Tuhan untuk dipakai dalam pelayanan kami di jemaat ini. Ajar kami selalu untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, memberikan hidup kami untuk Tuhan. Ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marum semahe. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari seorang muda yang bernama Daniel. Seorang muda yang memiliki roh yang sangat luar biasa karena pertolongan Tuhan. Dan kalau kita mau lihat arti kata atau arti nama Daniel, Daniel itu memiliki arti Tuhan hakim. Kata hakim saudara, itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Bisa dikatakan bahwa kata hakim itu adalah gambaran tentang sebuah kebijaksanaan yang di dalamnya terkandung hikmat, terkandung kekudusan, dan intelektual yang tinggi. Kalau kita melihat kitab Daniel, latar belakang kitab Daniel, saudara, bisa dikatakan bahwa dalam cerita kitab Daniel ini, di dalamnya kita lihat adalah bagaimana Yehuda kalah di tangan bangsa Babel, sehingga mereka menjadi tawanan di Babel sebagai budak. Dalam ayatnya yang kedua bacaan kita tadi dikatakan begini: Tuhan menyerahkan Yoyakim raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya, semuanya dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewan.
Dan ada Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria yang termasuk dari pemuda-pemuda itu. Mereka diajar tentang tulisan, mereka diajar tentang budaya bangsa Babel. Di mana dikatakan dalam ayatnya yang keempat, orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, pengetahuan yang banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Nebukadnezar memerintahkan supaya memilih pemuda-pemuda bukan hanya tidak bercelah dalam pengertian postur, tetapi mereka juga adalah orang-orang pintar supaya mereka diajarkan tentang budaya yang ada di sana. Dan keempat, pemuda ini terpilih. Tetapi ketika mereka masuk ke sana, saudara, nama mereka juga diganti. Katakan dalam bacaan kita hari ini, Daniel menjadi Belsasar, Hanaya dinamai Sadrak, Misael menjadi Mesak, dan Asaria dinamai Abednego. Tetapi saudara, bisa kita katakan, keempat pemuda ini, apalagi Daniel, dalam kehidupan mereka takut akan Tuhan. Sehingga sekalipun nama mereka diganti, tetapi hati mereka tidak pernah berubah. Hanya nama mereka yang diganti, tetapi iman mereka, hati mereka tidak pernah berubah di hadapan Tuhan. Mereka tetap punya ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Jika diperintahkan supaya mereka harus memakan santapan raja, mereka tidak mau melakukan itu. Meskipun mereka sudah jauh terpisah dengan keluarga mereka, dengan bangsa mereka, iman mereka tidak pernah goyah. Mereka tetap fokus. Mereka tetap beriman kepada Allah yang hidup, walaupun berada di tengah orang-orang yang bisa dikatakan mereka adalah penyembah berhala. Ini yang harus kita lihat, saudara, dari kehidupan kita. Dalam bacaan kita hari ini bisa kita lihat bagaimana keberhasilan Daniel didapat bukan karena melakukan kecurangan, bukan karena ia melakukan suap, bukan karena ia melakukan kompromi, tetapi ia memiliki kualitas hidup yang berbeda dari orang lain. Berada di lingkungan yang baru, di lingkungan di mana seharusnya memaksa mereka mengikuti aturan yang ada, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka tetap punya komitmen. Daniel sendiri tetap berkomitmen untuk ia harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan ia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang diminum oleh raja. Tetapi ia juga meminta kepada pemimpin pegawai itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Itu dalam ayat 8 bacaan kita. Daniel, saudara, bersikap tegas dan tidak mau berkompromi sedikit pun dengan dosa yang sedang ada di hadapan mata. Daniel tetap punya komitmen untuk ia menjaga kekudusan hidupnya. Ia tidak berubah. Ia tidak melawan. Ia meminta supaya ia diberikan kesempatan untuk bisa hidup di dalamnya. Hari ini ketika kita belajar dari sikap hidup Daniel, saudara, sekalipun ia masih seorang anak muda, namun ia bisa menunjukkan sikap hidup yang sungguh-sungguh ingin tetap memelihara kehidupannya, memelihara imannya, memelihara hatinya di tempat atau di lingkungan
ia berada yang bisa dikatakan bahwa lingkungan itu adalah lingkungan baru yang mengharuskan ia harus melupakan imannya atau merubah hatinya untuk berpaling dari Tuhan. Dengan apa yang dilakukan oleh Daniel, bacaan kita hari ini katakan bahwa Allah tidak tinggal diam, saudara. Allah menyertai kehidupan Daniel. Bagaimana dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan bahwa Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ketika ia meminta supaya mereka diberikan waktu 10 hari untuk tidak makan dari santapan raja, dan ia pegawai istana itu memberikan kesempatan itu. Hal yang kedua, dalam pertolongan Tuhan, Allah memberikan kepada Daniel dan teman-temannya pengetahuan dan kepandaian, dan dituliskan dalam bacaan kita dalam ayat 17 dikatakan, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan ada bersama dengan mereka dan Tuhan menolong mereka karena iman mereka kepada Tuhan yang tidak pernah berubah di situasi yang sedang mereka hadapi. Di suasana sekarang, kita itu seringkali ketika masuk dalam suatu lingkungan tertentu, ada istilah kita masuk kandang kambing, kita harus belajar mengembik. Kadang-kadang kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Mungkin berbeda keadaannya dengan Daniel. Kalau hanya seperti hari ini, kita lihat dan kita harus bangga ketika kita lihat ada 2 nona kita yang dari Minahasa yang bisa menyanyikan lagu Sanghyang karena mereka hidup di lingkungan Sanghyang, itu oke saja. Tetapi cerita tentang Daniel ketika mereka dibawa oleh Nebukadnezar dan mereka dipaksa diperintahkan untuk melakukan apa yang diperintahkan raja, sepertinya memang agak sulit untuk Daniel dan ketiga temannya menolak. Tetapi bacaan kita hari ini katakan bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Karena iman mereka, pertolongan Tuhan diberikan, saudara, dan mereka menerima, mereka mengalami pertolongan Tuhan. Karena iman mereka kepada Tuhan yang tidak berubah. Saya bisa katakan mungkin kita semua ingin seperti Daniel. Kita semua ingin belajar dari Daniel, bagaimana cara dia dan apa yang telah diperbuatnya, sehingga ia mencapai sukses ketika ia ada di tanah Babel. Saudara, yang harus kita lihat, yang pertama adalah Daniel dalam hidupnya, dia mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Di situasi yang sedang dia hadapi, Daniel tidak melupakan Tuhan. Daniel menempatkan Tuhan di atas segalanya. Dan tidak kita temukan bahwa Daniel membiarkan hidupnya tanpa bergaul dengan Tuhan. Walaupun ketika Daniel tetap mengutamakan Tuhan dalam seluruh kehidupannya, tetapi Tuhan tidak membebaskan Daniel dari ujian-ujian kehidupan yang ia alami. Dalam Alkitab, Daniel dicatat mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang dihadapinya, dan kejadian-kejadian tersebut selalu berhubungan dengan kesuksesan yang dia alami. Tetapi di tengah
yaitu ketika ia diluputkan dari perapian yang menyala-nyala, dan bagaimana ketika ia diluputkan dari kuasa. Hal ini dialami oleh Daniel, saudara, karena kehidupannya selalu melakukan kehendak Tuhan. Ia menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan yang utama dalam totalitas hidup yang ia jalani. Ada banyak persoalan yang ia hadapi, tetapi di tengah persoalan ini, tangan Tuhan datang dan menolongnya. Seringkali kita ketika menghadapi persoalan yang kita lihat itu adalah persoalan, sampai kita kadang-kadang melupakan Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah itu bersama dengan kita. Ketika kita sakit, kadang-kadang yang kita lihat hanya sakit yang kita derita. Yang ada di pikiran kita hanya bagaimana cara kita berobat, kemana kita mencari dokter, kemana kita harus mencari rumah sakit. Yang kita utamakan hanya sumber masalahnya. Kita melupakan bahwa Tuhan kita adalah penyembuh ajaib, dokter sama yang sanggup menyembuhkan kehidupan kita. Saudara, orang percaya, kita orang Kristen dikatakan bahwa kehidupan kita bukan berarti kita tidak mengalami namanya kesulitan, kita tidak mengalami namanya tantangan, ancaman, dan hambatan seperti yang dialami oleh Daniel. Tapi pengajaran penting yang bisa kita ambil dari bacaan kita hari ini adalah ketika Daniel selalu menjumpai Tuhannya, ketika Daniel selalu mengandalkan Tuhannya, maka rintangan persoalan yang dia hadapi itu Tuhan yang bersama dia dan menolong dia. Maka bagi kita sekarang ini, dengan kita terus percaya pada pertolongan Tuhan, kita pun yakin masalah apapun yang sedang kita hadapi, bersama dengan Tuhan kita yang luar biasa ini, kita akan sanggup menjalani semuanya dengan iman yang utuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel dalam hidupnya memiliki komitmen kepada Tuhan. Ia tidak mau berpaling, ia tidak mau mengaku yang dia hadapi. Daniel tetap menjauhkan dirinya, tetap menjauhkan sikapnya dari perbuatan yang menghina Tuhan di depan mata yang dia hadapi. Walaupun ketika itu yang ia lakukan, katakan bahwa ia harus menanggung hukuman berat, tetapi ia tidak gentar sedikit pun dengan hukuman ini, karena ia percaya kepada Tuhan. Walaupun mereka punya kesempatan untuk melakukan perbuatan yang akan membebaskan mereka dari hukuman, tapi kisah dalam kitab Daniel ini bercerita mereka rela dihukum daripada mereka menikmati kebebasan dalam dosa. Dan apa yang dialami oleh Daniel, saudara, itu merupakan cermin bagi kita yang ada sekarang ini. Ketika persoalan kehidupan sedang kita hadapi, kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan. Tetap andalkan Dia. Jangan kotori hidup kita dengan cara merendahkan nama Tuhan kita. Karena keyakinan kita, percaya kita, ketika teguh kepada Dia Tuhan yang Sang Penolong itu, maka kita bisa katakan hidup kita pun diberkati seperti Daniel. Hidup kita pun dilepaskan
kehidupannya semakin hari semakin naik, semakin hari semakin sukses. Dan dia katakan itu karena pertolongan Tuhan. Dalam nats pembimbing kita tadi dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ini untuk kita yang terus mengandalkan Tuhan. Ini untuk kita yang terus menempatkan Tuhan menjadi yang pertama dan yang terutama dalam hidup kita. Daniel menerima ini karena ia mengutamakan Tuhan dan ia memilih komitmen total kepada Tuhan. Ini menjadi pelajaran untuk anak-anak muda sekarang ini. Ketika mengejar cita-cita, andalkan Tuhan, utamakan Tuhan. Banyak godaan, banyak tantangan, banyak rintangan yang pasti akan dihadapi. Tetapi ketika menempatkan Tuhan yang utama dan yang pertama, maka sukses itu pasti akan diraih. Belajar dari seorang muda yang bernama Daniel dalam bacaan kita hari ini. Dan saudara, sekarang ini persoalan utama kita di saat-saat terakhir ini mungkin hanya satu. Sekarang kita ada di minggu ketika kita merayakan Dirgahayu Republik Indonesia 75 tahun. Kita sudah merdeka dan bisa dikatakan penjajahan kita saat ini adalah satu. Kita sedang menghadapi COVID-19. Kita tidak perlu lagi berjuang dengan menyerahkan raga kita, fisik kita. COVID-19 yang sedang kita hadapi di saat kita sedang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan 75 tahun. Kita diingatkan lagi untuk kita lebih mawas diri. Diingatkan bagi kita semua bahwa COVID-19 ini tidak main-main. Maka kita harus lebih menjaga diri kita. Kita terus juga percaya bahwa di persoalan yang sedang dihadapi saat ini, kita punya Tuhan. Daniel mengajarkan kita untuk kita mengandalkan Dia, mengutamakan Dia, supaya hidup kita diberikannya sukacita, diberikannya kebebasan, diberikannya keselamatan, seperti yang dihadapi oleh mereka ketika sedang menghadapi persoalan. Kita akan jalani kehidupan kita dengan terus berdoa, dengan terus percaya bahwa kasih setia Tuhan akan menolong kehidupan kita. Jangan kotori hati kita dengan tindakan yang merendahkan nama Tuhan, tetapi utamakan Dia dalam hidup kita. Karena ketika Daniel menikmati sukses karena pertolongan Tuhan, kita juga percaya kita akan mengalami sukses karena Tuhan yang menolong kita. Jalani hidup dengan keteguhan iman, dengan percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menolong hidup kita di situasi apapun yang sedang kita hadapi. Percaya Dia beserta dengan kita dan Dia menolong hidup kita semuanya. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, saya ajak kita semua berdiri. Mari kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sepenuh hati, bersama-sama dalam kesan seluruh umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang kami percaya, syukur, pujian kami naikkan Padamu, karena Engkau Allah yang layak mendapat pujian, hormat, sembah yang selalu harus kami lakukan. Karena pertolongan Tuhan bagi kami sampai hari ini, kami boleh menikmati kehidupan. Dalam hidup kami berkat-Mu tidak berkesudahan. Engkau menyertai kami, Engkau membimbing kami, dan Engkau selalu menaungi hidup kami. Perjalanan kehidupan dalam percaya karena kasih-Mu kami jalani di tengah tugas tanggung jawab kami semua. Dan kami yakin hari esok hidup kami pun kami diberkati Tuhan. Kami bersyukur kami ada di minggu keempat di bulan Agustus yang kami jalani. Kami bersuka cita ketika kami boleh merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kami cintai. Tuhan, Engkau berkati kami semua dalam persekutuan jemaat, dalam persekutuan di lingkungan di mana kami berada sebagai satu bangsa. Berikan bangsa kami, bangsa yang benar-benar merdeka, karena kami hidup berdampingan dengan damai di dalamnya. Kami berdoa kepadamu, ya Bapa di sorga, untuk kehidupan kami dalam persekutuan jemaat Indonesia ini. Ketika hari ini kami ada dalam persekutuan bersama, walaupun kami ada di rumah masing-masing, Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami terus punya komitmen dalam hidup untuk percaya kepada Tuhan, dan kami tidak melupakan Tuhan. Kami selalu mengandalkan Tuhan, dan kami tidak terpengaruh apapun di sekeliling kami untuk kami bisa melupakan Tuhan. Ajar kami seperti Daniel dan ketiga temannya ketika menjalani persoalan, menghadapi rintangan hidup, mereka tetap mengandalkan Tuhan, mereka tetap mencari Tuhan, sehingga mereka beroleh kemenangan. Biarlah kami semua ketika kami menghadapi persoalan, khususnya saat ini ketika COVID-19 masih ada di sekeliling kami, kami terus percaya bahwa kami punya Tuhan yang memberi kami kekuatan, yang memberi kami kesehatan untuk kami dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari virus COVID-19 ini, dan kami jalani hidup ini penuh dengan sukacita, penuh dengan bahagia, karena Tuhan bersama dengan kami. Kami berdoa kepadamu, ya Bapa di sorga, untuk persekutuan kami, mulai dari sinode Gereja Masih Injil Sangihe Talaut, resort-resort yang ada, khususnya resort Indonesia bagian Barat, semua jemaat yang ada di dalamnya, terlebih khusus Gereja Jemaat Saiful, dalam program kerja pelayanan, Tuhan Engkau memberkati semua pelayan yang ada. Tuhan berkati, mulai dari BPMJ, anggota majelis jemaat, dan semua anggota jemaat dalam kasih setia Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Kehidupan kami semua Tuhan beri kami kekuatan, beri kami kesehatan untuk kami jalani hidup kami dalam tugas tanggung jawab kami, hanya karena penyertaan Tuhan. Karena kami percaya ketika Tuhan ada bersama kami, maka sukacita menjadi bagian kami. Tugas pekerjaan, tanggung jawab pelayanan kami lakukan hanya di dalam nama Yesus, dan di dalam nama Yesus semuanya menjadi indah. Kami semua lakukan perkara-perkara apapun yang kami hadapi, persoalan-persoalan apapun yang kami hadapi bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menjawab semuanya, memberi solusi dari semua persoalan yang kami hadapi. Kami berdoa kepadamu, ya Bapa di sorga, dalam persekutuan kami, khususnya untuk status tanah dan gedung gereja yang ada di Keramat 65 ini. Kami yakin Tuhan tidak meninggalkan kami,
Tuhan bersama dengan kami, dengan upaya yang sudah kami lakukan. Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Dalam kasih Tuhan kami terus meyakini dan percaya Tuhan menolong kami semua, dan kami tetap ada di tempat ini dalam ibadah kami. Kami berdoa juga untuk persiapan akan dibuka kembali ibadah minggu di gereja. Biarlah Tuhan, dalam waktu Tuhan, ketika COVID-19 ini boleh berlalu, kami percaya persekutuan ini boleh kembali dilakukan, dan kami boleh berjumpa satu dengan yang lain dalam persekutuan di rumah Tuhan. Kami berdoa untuk anggota jemaat, untuk simpatisan yang mengikuti ibadah minggu, khususnya hari ini yang ada bersama dengan kami, dimanapun mereka berada. Kasih setia Tuhan menolong, dan kami semua diberkati Tuhan. Kekuatan, kesehatan menjadi bagian kami. Pergumulan hidup kami Tuhan jawab, dan Engkau mendengar setiap doa kami. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk anggota jemaat dan simpatisan dalam pekerjaan, dalam usaha masing-masing. Tuhan, Engkau memberkatinya. Di pekan ini kami berdoa untuk keluarga Francis sayang, Bapak Franky sayang, Bapak Gottlieb Tomodo, keluarga Petonengan Dotulo, keluarga Mulia Keluarga, keluarga Seraya Petonengan. Dalam kasih setia Tuhan, keluarga-keluarga ini diberkati. Doa-doa mereka Engkau dengar, dan kami percaya kami terus ada dalam satu persekutuan yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tengah persekutuan kami membawa sukacita saudara-saudara kami sebagai anggota jemaat ketika mereka sedang berulang tahun. Kami berdoa kepada-Mu ya Bapa di sorga, untuk Diaken Galuh Wardani Sasela, untuk saudari Augita Tarigan, untuk saudari Argentia Bawengan, dan saudara Rizky Mubarga. Mereka ada dalam sukacita karena hari ulang tahun kelahiran. Tuhan berkati kehidupan mereka, sempurnakan sukacita mereka, dan biarlah hidup mereka dipelihara Tuhan selalu. Kami berdoa kepada-Mu untuk saudara-saudara kami yang di minggu depan mereka akan bersukacita karena hari ulang tahun. Ibu Solat Fidel Tan Makangiras, Diaken Rita Korputi, Adik Safia Cipta Kristama, Ibu Nakem Haryani Daromes, Ibu Loisa Akumona Kroma, Bapak Henry Sasela, Saudari Rika Kawenia, Bapak Hebat Sasian, dan Adik Fernando Korputi. Dalam kasih setia Tuhan, Engkau juga bersama dengan saudara-saudara kami ini. Biarlah Bapa di sorga, sebagai satu persekutuan jemaat, ketika kami memberi persembahan, Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Dan dalam kasih setia Tuhan, tugas pekerjaan pelayanan kami selalu. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang ada dalam pengharapan karena mereka sedang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kami membawa doa untuk Bapak Justin Gagan, Penatua Isabella Tomodo sayang, Adik Adriel Tan, Ibu Heni Matangiras Makapenas. Engkau memberkati mereka, Engkau memulihkan mereka, memberikan mereka kesembuhan ya Bapa, kesehatan yang
menghadapi COVID-19. Bapa di sorga, kami percaya Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau yang ada bersama kami semua dalam naungan kasih setia Tuhan. Engkau juga sanggup meluputkan semua apapun yang tidak dikehendaki di dunia ini. Kuasa Tuhan ada bersama kami, dan kami semua dalam permohonan diluputkan dari COVID-19 ini ya Bapa. Dan dalam kasih setia Tuhan juga, pemerintah kami ketika dalam upaya untuk bisa menghadirkan obat supaya kami semua bisa disembuhkan, Tuhan biarlah kiranya Engkau memberi hikmat dan Engkau memberkati pemerintah kami. Dalam kasih setia Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, semuanya menjadi indah di hadapan Tuhan. Karena kami bermohon kepadamu, karena kami meminta kepada Tuhan saja. Ya Bapa yang ada di surga, kami memohon kepada Tuhan, Engkau bersama kami dalam hidup kami di minggu baru yang akan kami jalani. Engkau bersama kami dan kiranya dalam pertolongan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan, kehidupan yang kami jalani, tugas tanggung jawab yang kami lakukan, pelayanan yang kami akan jalani. Tuhan berkati kami semua, dan Tuhan terus ada mendampingi hidup kami. Terpuji Engkau ya Bapa di surga. Kepadamu ya Juru Selamat kami berdoa dengan doa agung yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Tuhan yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat hari ini, Minggu 23 Agustus 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih kepada Pendeta Ginege Hanok Kansil STH MSI yang telah melayani firman Tuhan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari anggota jemaat dan simpatisan yang sudah beribadah bersama dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan warta pelayanan dalam pekan ini. Ibadah Minggu 30 Agustus 2020 jam 10 pagi melalui tayangan YouTube akan dilayani oleh Pendeta Anneke Antoni Mangadil STH. Kelas katekisasi. Untuk kelas katekisasi secara online akan diadakan pada hari Senin 20 Agustus 2020 dan Jumat 28 Agustus 2020 pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Mohon perhatian peserta katekisasi dan pengawasan orang tua masing-masing peserta. Dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa persaudaraan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari bersama untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker untuk kita semua tanpa terkecuali apabila sedang keluar rumah, dan mengurangi kontak langsung dengan banyak orang di tengah merebaknya pandemi virus COVID-19. Demikian ringkasan warta jemaat hari ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, saya ajak kita semua berdiri. Kita akhiri ibadah kita secara liturgi di minggu ini, dan kita menyanyi doa yang besar.
ketika kita bersama dengan Dia, rintangan apapun yang ada di hadapan kita, Tuhan pasti sanggup menolong. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri untuk bersatu. Jemaat dipersilakan berdiri sebagai lagu